Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah NU mencerahkan dan menyejukkan. Ya, baik pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kali ini kita ditemani oleh langsung pemimpin redaksi Kiai Mustafa Hilmi yang tentunya sosok beliau ini yang menggawangi majalah Risalah. Dan pada edisi 148 untuk bulan Desember 2023 ini Risalah NU mengusung tema utama adalah Amanat Konstitusi NU Dukung Palestina Merdeka. Nah, mungkin Kiai bisa cerita langsung alasan dibalik Risalah mengangkat tema Amanat Konstitusi NU Dukung Palestina Merdeka ini dari awal sampai akhir. Silakan, Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zaid. Ya. Laporan utama kita ini sebenarnya memberitakan tentang adanya ISORA. Sebuah seminar tentang internasional International ISORA. Summit Ya. of Religious Authorities ISORA ya. Jadi itu yang diselenggarakan oleh PBNU dengan mengundang sejumlah tokoh agama dunia yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ini kepanjangan atau kelanjutan dari R20 yang ada di Bali kemarin ya, Kiai. Oke. Isu apa saja yang dibahas di ISORA itu? Ya, jadi ISORA itu yang membahas antara lain tentang bagaimana untuk kerukunan bagaimana kerukunan agama itu bisa berdampak pada perdamaian. Ini terkait dengan peristiwa yang sekarang lagi panas di Timur Tengah, yaitu antara Israel dan Palestina yang sebenarnya itu bukan perang sebenarnya, tapi sebenarnya pembantaian atau penjajahan. Jadi itu yang kita angkat dan terkait dengan peristiwa yang terjadi di Palestina itu sendiri. Oke, jadi itu yang kita angkat. ISORA itu adalah NU selalu menyuarakan kedamaian untuk dunia ini. Nah, sementara ini kita tahu bahwa di Palestina sana masih terjadi ketegangan antara Israel dan Gaza. Tadi Kiai mengatakan itu bukan perang, tapi adalah pembantaian gitu. Bisa begitu, gimana apa alasannya? Iya, karena tidak imbang kan antara sebuah Gaza, sebuah wilayah kecil yang luasnya hanya tidak sampai separuh Jakarta, melawan raksasa Israel dengan persenjataan yang begitu lengkap. Ya tentu tidak imbang, sehingga rumah sakit, gedung-gedung tinggal dibom saja oleh Israel, sehingga jumlahnya lebih 115.000 yang meninggal, termasuk anak-anak dan wanita dan sebagainya. Dan dunia internasional dalam tanda kutip diam karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena Israel itu jumawa jumawa, ada di belakangnya itu ada negara-negara Barat yang mendukung dalam tanda kutip apa yang dilakukan, apapun yang dilakukan oleh Israel. Oke, jadi NU sebagai kepanjangan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia senantiasa berdiri di garda depan untuk mendukung kedamaian atau kemerdekaan untuk Palestina gitu ya. Nah, di laporan utama itu ada wawancara atau apa ya? Tapi ada satu hal yang penting sebenarnya. Keberpihakan NU terhadap Palestina itu sejak tahun 20-an. Tahun 1920, berarti sebelum adanya tahun 19 itu mulai ada gelombang pengembalian orang-orang Yahudi ke Palestina. Itu NU sudah bereaksi, terutama pada tahun yang perang berat di tahun 39. Dalam nomor ini yang kita turunkan itu kita tunjukkan bagaimana media NU sekitar tahun 39-38 itu sudah memberitakan bagaimana permainan darat dalam mempermainkan Palestina. Sebenarnya, jadi sejak tahun 1938 itu media NU ya. Jadi saat itu NU kan berdiri tahun 1926. Nah, tahun 1938 itu media NU sudah menyuarakan
agresi ya, kata Ya, kita agresi ya. Israel ke Palestina itu Ya. untuk kemudian ditentang oleh masyarakat dunia Ya. gitu ya. Media NU itu sudah ada sejak tahun 27 sebenarnya. 27 ya. 26. Apa namanya itu? Namanya Suara NU. Suara NU. Suara NU Nahdlatul sudah. Ulama. Jadi lahir 1926, 1927 sudah punya media. Punya media. Namanya Suara NU. Nahdlatul Ulama. Iya. Dan itu sudah menyuarakan tentang yang unik itu pada pemberitaan yang nomor 148. Setelah ini ya. Ya, ini itu yang unik itu kita mengutip pemberitaan lama tahun 37. Nah, itu beritakan tentang bagaimana permainan Barat itu terhadap Palestina. Ya, jadi pemirsa yang budiman, ini ada yang menarik di edisi 148 Desember ini, itu kita menurunkan laporan majalah NU tahun 1937. Bagaimana kemudian perlawanan kaum muslimin terhadap dunia Barat. Ya. Jadi waktu itu bisa kita lihat ya. Ya. Jadi ini ada semacam kilas balik ya, Ya. kilas balik sejarah NU gitu ya. Ya. Itu di edisi sebelumnya ya. Sebelumnya kita muat juga edisi. Ya, di muat juga, kemudian di 148 kita Ya. maju ke kelanjutannya ya. Edisi sebelumnya ini kita beritakan ada pemberitaan tentang tahun 37 ya. Itu ada protes umat Islam di Surabaya sebenarnya. Tahun 1937. Ya. Protes umat Islam di Surabaya. Itu antara lain Kiai Wahab, Kiai Mas Mansur yang bicara dan ada beberapa orang pembicara tentang itu. Semacam demonstrasi gitu ya. Iya. Mereka bukan demonstrasi sebenarnya. Mereka kumpul aja, mereka mendengarkan semacam tablik akbar. Ya. Itu untuk Palestina. Itu yang menarik sebenarnya. Kiai Mas Mansur itu dia melontarkan fatwa ulama-ulama di Palestina dan Irak bahwa siapa yang umat Islam yang menerima persetujuan berdirinya negara Israel itu langsung dianggap kafir. Nah, di situ. Itu keputusan dari ulama-ulama di Palestina di dan Palestina, Irak. Palestina dan Irak. Jadi saat ada itu tahun 150 37 ulama memutuskan pada siapa yang menyetujui terbentuknya negara Israel di Palestina dan mengakui tentang adanya negara itu dianggap kafir. Nah, itu kita ada naskah. Itu menarik ya. Jadi memang bahwa ada kewajibannya tiap-tiap orang Islam membelakan tanah suci itu dan bangsa menyatakan setuju atas pembagian Palestina, kafir lah. Nah, itu. Jadi dengan artinya pembagian Palestina dengan Israel itu kafir lah. Ini yang kita beritakan sebelumnya. Gitu. Yang kita beritakan sekarang berikutnya itu ada tahun yang sama. Itu karena tidak ada terjadi penyelesaian, Perdana Menteri Inggris Chamberlain itu mengundang tokoh-tokoh raja-raja pemimpin Timur Tengah untuk datang ke London untuk seminar, istilahnya konferensi meja bundar. Itu artinya mereka minta kesadaran untuk terjadi perdamaian. Tapi oleh majalah berita NU ini disebutkan di samping itu walaupun Inggris mengundang untuk perdamaian, tapi diam-diam Inggris tetap mengirim pasukan untuk mendukung, untuk membela tentara Israel di Palestina. Sudah 18.000 tentara yang di Palestina. Artinya berarti ada mereka bermain dua kaki lah. Buka kaki. Satu pihak dia bikin perundingan, tapi satu sisi mereka tetap mengirim pasukan ke Palestina. Jadi artinya itu keberpihakan NU itu melalui pemberitaan. Ada sebenarnya yang menarik di berita NU tahun 38 pada muktamar NU waktu itu namanya Kongres NU di Menes. Di Menes ya. Muktamar ya. Dulu isinya Kongres. Oh, dia Kongres. Isinya Kongres. Muktamar NU atau Kongres NU pada waktu itu menyebutkan PBNU waktu itu HBNU ya, Husbester of Nahdlatul Ulama, HBNU itu waktu itu kecewa dengan beberapa ormas karena tidak sesuai dengan apa janjinya untuk mendukung dana untuk Palestina. Apa itu yang menjadi tergabung dalam MIAI gitu. Ya pendanaan mereka ternyata tidak sama sekali tidak bergerak untuk memberikan dana. Akhirnya PBNU waktu itu turun tangan, terpaksa dia melontar kepada cabang-cabang untuk membuat jimpitan
Oh, kalian baik. Koleksi sumbangan-sumbangan Ya, sekecil apapun sehingga terkumpul beberapa gulden dan sebagainya. Itu ada di berita-berita. Ya. Artinya itu begitu perhatiannya NU terhadap soal Palestina karena terkait dengan fatwa ulama Irak dan Mesir tadi ya. Yang tidak setuju pembelahan wilayah suci Palestina yang terkait dengan ada Masjid Al-Aqsa itu untuk dibelah, untuk dibagi-bagikan kepada Israel lain. Iya, sangat marah. Jadi sangat disayangkan kalau dilewatkan ya para pemirsa majalah Risalah Sebaik. Jadi perjalanan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU lah gitu ya, bagaimana komitmen untuk mendukung adanya perdamaian atau ketidaksetujuan atas aneksasi ya Israel terhadap Palestina itu ditunjukkan sejak awal-awal NU tadi Kiai sudah cerita sejak tahun 1937 kemudian sampai saat ini. Mungkin Kiai bisa cerita itu tentang runtutan bagaimana kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh PBNU dalam rangka untuk membantu Palestina ini. Ya, kalau kita melihat sejarah berdirinya NU itu juga pembelaan terhadap untuk tidak terjadi perpecahan umat dengan Komite Hijaz itu. Komite Hijaz itu kan ada satu komite yang anggotanya termasuk kayak Wahab Hasbullah dan sebagai Ghunaim Al-Bisri dan beberapa ulama-ulama yang ada di Arabia waktu itu dari asal Indonesia yang mendatangi Raja Abdul Aziz seperti itu untuk minta supaya tidak terjadi perpecahan, untuk tidak memaksakan kehendak satu aliran untuk di Mekah. Waktu itu terjadi satu revolusi yang terjadi kekuasaan dipegang oleh keluarga Saud, Arab Saudi itu. Nah, sehingga itu. Jadi misi NU sebenarnya adalah perdamaian yang dimulai dari perdamaian internasional sudah. Iya, artinya sebenarnya membela Palestina itu ya kelanjutan dari misi NU ya. Iya. Yang awalnya ketika terjadi krisis di Palestina berikutnya dan sebagainya, itu NU berbuat. Bahkan ketika terjadi krisis di Turki, perang dunia pertama, itu NU juga sudah pernah memuat di media-media itu tentang bagaimana tentang Turki, perang Turki dan sebagainya. Dan bahkan berlanjut nanti Mas, itu berlanjut pada Afghanistan, itu semua kan itu terlibat ya, NU terlibat dalam untuk mendamaikan Afghanistan. Yang terakhir ini adalah kasus Palestina yang melibatkan semua pemimpin. Waktu Gus Dur jelas dia adalah seorang tokoh yang istilahnya sudah melakukan diplomasi langsung bahkan dengan Israel dan sebagainya. Bahkan Gus Dur saat itu lebih maju daripada yang dipikirkan oleh masyarakat. Sekarang ini ketua umum berikutnya juga waktu zaman Pak Hasim Zaidi punya ada forum dialog internasional ISIS International Conference of Islamic Scholars. Kemudian Pak Kiai Said punya Isomil. Isomil kan, pemimpin Islam. Isomil. Nah ini ketua baru kita Kiai Yahya Stakuf, dia memiliki yang lebih besar dari itu yaitu R20 yang sudah mendialogkan agama. Yang pada tahun ini juga ada seorang rabi dari Israel juga yang datang, yang mereka menunjukkan ketidaksetujuannya secara kemanusiaan penggemburan Israel terhadap Gaza. Dan itu sudah diwawancarai oleh teman-teman kita di Risalah, bisa dibaca nanti hasil wawancara Risalah dengan rabi rabi dari Israel yang menyatakan tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel saat ini. Oke. Kita juga perlu tahu juga Mas bahwa Israel dengan menyerbu itu juga mengalami kerugian yang besar. Luar biasa. Karena menurut yang seperti kita tulis itu sehari itu sekitar 250 juta dolar untuk biaya perang itu. Dan itu akan diperkirakan kalau makin panjang dia akan makin bangkrut itu. Karena apa? Karena kantor-kantor tutup, sekolah tutup dan itu menumpah kerugian dan sebagainya. Namanya perang itu tidak hanya psikis jiwa, tapi juga materi juga yang memang yang kita tulis ini belum sampai pada satu apa yang sekarang itu istilahnya detente itu perdamaian sementara perdamaian sementara jeda kemanusiaan itu jeda kemanusiaan itu mereka
menghentikan sementara, Iya. belum sampai di situ. Ya. Walaupun itu kita lihat bahwa itu sebenarnya kalau beberapa media Timur Tengah itu akal-akal Israel sebenarnya Iya, iya. untuk apa istilahnya, untuk menyiapkan bahan baru untuk menggempur Ya. Gaza sebenarnya. Nyatanya juga apa namanya gempuran lagi Ya. sudah dilakukan lagi setelah jeda kemanusiaan sebentar. Baik, selain apa namanya isu Palestina, mungkin di apa namanya di edisi Desember ini yang menarik lagi apa ya selain isu Palestina? Ya. Itu kan yang kita muat itu kan tentang ada turas tentang seabad media NU. Oh iya. Jadi ada satu menarik yang dari Iya, iya. media NU. Iya. Bagaimana media NU itu mengkoleksi berita waktu itu terbatas ya, di kini koran kan terbatas. Oh gitu. Bagaimana media NU itu dia memuat berita-berita tentang Palestina itu dia beli dari mana? Dari radio. Oh, Dari radio BBC sumbernya edisi dari- bahasa Arab. Edisi bahasa Arab, langsung bukan ya. edisi. Ya, jadi sumbernya media NU saat itu memberitakan Palestina adalah sumbernya dari sumber BBC berbahasa Arab. Bahasa Arab, iya. Iya. Jadi karena itu waktu itu tidak, Hmm. karena UDN tidak punya akses untuk Ya. ke kantor berita. Hmm. Nah, jadi salah satu sumber untuk bisa mendapatkan berita itu mereka Hmm. jeli untuk menangkap pemberitaan Iya, iya. yang berbahasa Arab, bukan Iya. dalam bahasa-bahasa lain. Iya. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Iya, iya, iya. Yang dilakukan oleh Iya. para kiai-kiai kita, wartawan-wartawan kita dulu Iya, itu dalam membela Palestina. Iya, itu, Nah, itu. Mas. luar biasa menariknya. Cuman kalau BBC-nya memberitakannya ada maksud tertentu itu nanti Iya. jadi agak repot gitu ya gitu. Ya tapi itu luar biasa lah kakak di tengah keterbatasan kita punya kiai-kiai yang cerdas saat itu ya Iya. untuk kemudian bagaimana menangkap sebuah fenomena Iya. diberitakan kepada masyarakat Indonesia. Oh ya, sedikit mungkin cerita bisa apa namanya untuk Iya. apa namanya gambaran, adakah kegiatan atau apa namanya upacara atau Iya. apa event untuk Iya. memperingati satu abad media NU. Ya. Kita ini mau bikin hall sebenarnya terhadap Oke. media. Ya. Hall itu kita tidak harus yang mati. Hall itu yang hidup juga kita hall juga untuk mengenang kejayaan. Iya. Jadi sudah 100 tahun sebenarnya. Tahun depan ini insya Allah tahun 1926 ya. Iya, tahu kan NU lahir itu tahun hijriahnya kan 304 Tiga. satu Tiga, satu empat. ya Tiga, 1334. tiga, empat. Nah, kemarin satu apa Ya. 1444 ya. 1334 Hmm. itu NU lahir. Kalau ya. 1335 Muktamar NU pertama di Surabaya itu sudah lahir Media NU. majalah media NU, yaitu namanya majalah Suara Nahdlatul Ulama. Suara. Nah, majalah itu ditulis dalam bahasa Arab Pegon, Hmm. tapi sudah pakai huruf cetak, jadi bukan tulisan tangan ya. Hmm. Kan ada tulisan pakai hot, ada Hmm. tulisan, kemudian sudah ada mesin cetak waktu Hmm. itu. Tahun 27 tahun 27 sudah pakai itu, dan bahasanya masih bahasa Jawa Kromo Inggil, dan campuran dengan bahasa Arab. Ya, jadi kita tahu konsumsinya itu tentu kan konsumsi santri-santri ya. Dan itu konsumsi beritanya sedikit, tidak banyak. Ya, misalnya ada yang pernah kita buat juga tentang persoalan ya masalah-masalah kecil tapi bisa menjadi besar. Misalnya di Ponorogo waktu itu ada soal istisqa. Nah, soal istisqa di situ karena diperintah oleh kepala negara, maka ada dua pendapat di situ. Yang pertama menyebutkan sholat istisqa itu sunnah. Yang pertama, yang kedua menyebutkan wajib karena fardhulillah, karena itu jadi debat. Kemudian sampai di tengahnya dibawa ke Surabaya, dibawa ke HBNU untuk ditengarai dan disebutkan kedua-duanya itu benar. Itu ada di semua di situ. Banyak hal seperti itu yang kita buat, itu artinya apa? Ada dinamika warga NU pada saat itu terekam dalam dokumentasi Suara NU. Karena itu perlu kita rayakan seabad media NU. Yang menarik karena satu hal yang mencatat itu. Yang menarik itu memakai bahasa Arab Pegon itu. Arab Pegon. Artinya itu jelas konsumennya siapa itu berarti ya orang yang pernah ngaji kira-kira Iya, gitu kan. iya. Tahun 29 Muktamar NU di Semarang, Muktamirin meminta kongres waktu istilahnya, minta dalam bahasa Indonesia. Karena NU sudah menyebar tidak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sudah masuk ke Jawa Barat, Kalimantan dan sebagainya, sudah harus pakai bahasa Indonesia. Iya, sekarang ini sesungguhnya harusnya karena NU sudah mendunia, risalah juga harus berbahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, itu kapan dimulai itu Kiai? Kegiatannya itu
ini makanya kita rancang sebenarnya apa yang layak kita ikan, tidak foya-foya, tidak mengkandalkan besar, tapi bermakna, memberi kesan mendalam bahwa kita ini pernah memiliki sejak sudah seabad kita memiliki media. Itu aja yang kita inginkan, bahwa ada satu kebanggaan sebuah organisasi yang dikelola oleh ulama yang dulu disepelekan bahwa organisasi ini paling kegiatannya tahlilan dan manakiban, ternyata bisa bikin media, dan media itu sudah sampai 1 abad dan sudah mendapatkan penghargaan dari Dewan Pers waktu Hari Pers Nasional tahun 2018 di Sumatera Barat, Padang. Ya, tadi sudah bertemu dengan Ketua HTN Bapak Zubaidi Rokib dan kita bicarakan tentang hal itu, dan beliau akan menyampaikan kepada Ketua Umum insya Allah dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk melakukan hal itu sebenarnya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Demikian bedah risalah edisi 148 Desember 2023 dari kami. Kita ucapkan sekian. Majalah Risalah, mencerahkan dan menyejukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.